Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Moms 3G. Epi punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Nah teman-teman, pagi-pagi di tempat daerahku lagi didatangkan turun hujan lebat sekali nih. Dan pagi-pagi belum bisa untuk mengeluarkan pakaian karena memang lagi turun hujan. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah mengklik nonton video ini. Semoga ada sedikit manfaat dan terhibur juga. Dan yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan, tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa di-share. Untuk di daerah teman-temanku semuanya, apakah ada yang sama? Sekarang ini belakangan beberapa hari turun hujan pagi-pagi dan terkadang mau di sore hari. Jadi tidak menentu, tetapi dalam satu hari itu pasti turun hujan. Dan untuk pakaian pastinya untuk besok harinya akan dikeluarkan kembali. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini pakaianku kutumpukkan dulu untuk di dalam rumah. Selanjutnya ini udah selesai masak. Tadi nggak ku record untuk bagian racik-racik bumbu, dan ini udah ku tumis bumbu sambelnya. Selesai ditumis lalu masukkan untuk beberapa tahu dan ikan, lalu ku aduk-aduk campur hingga sampai menyatu dan letak ke tempatnya. Oke teman-teman, sambil menemani aktivitasku sebagai ibu rumah tangga, di video ini aku selalu membahas nih tentang gaya hidup minimalis dan frugal living, tentang cara hemat untuk mengelola keuangan, tentang yang berpenghasilan kecil. Dan di video kali ini juga teman-teman, aku pagi-pagi mau sarapan, jadi ini ada buka biskuit Roma. Ternyata ada beberapa biskuit Roma tadi kelihatan untuk kepingan emas, tapi sebenarnya ini bukan kepingan yang aslinya. Jadi seperti tantangan juga, dan ini kelihatan sebenarnya ini plastik ya teman-teman, tapi dibentuk seperti koin emas. Jadi ada tulisan ma gitu, harus dikumpulkan sehingga menjadi Roma kelapa, dan itu baru boleh ditukar, katanya gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja yang kubahas kali ini, cara mengelola keuangan dengan gaji di atas 1 juta. Kita semua tahu mengelola keuangan dengan gaji yang terbatas bisa menjadi tantangan tersendiri. Rasanya seperti harus putar otak setiap hari ya teman-teman. Tapi dengan menemukan channelku ini ada sedikit solusi, atau bisa kok mengatur keuangan dengan baik dan tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat anggaran bulanan ataupun mingguan yang bisa kita miliki dengan secara ketat. Catat semua nih untuk pemasukan dan pengeluaran dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu seperti makan, minuman, transportasi, atau hingga kebutuhan lain seperti pulsa atau paket data. Dan aku di sini nggak pakai data ya teman-teman, aku pakai wifi. Jadi wifi-nya itu satu hari dibanderol Rp2.000, dan itu dari pagi hingga malam, dan besok paginya baru menggunakannya lagi. Dan dengan memiliki anggaran yang jelas, kita bisa lebih mudah nih untuk mengontrol pengeluaran dan memastikan tidak ada yang terlewat. Selain itu, dengan mencatat anggaran ada manfaat juga yang bisa kita dapatkan. Jadi kita tahu nih untuk pengeluaran yang dipakai untuk apa saja. Dan seperti pengeluaran, misalnya kita mengeluarkan untuk membeli keperluan bulanan ataupun mingguan, untuk kebutuhan sekolah, atau untuk biaya rumah, tempat tinggal bagi yang masih mengontrak gitu ya teman-teman. Dan atau mungkin membeli skincare atau hiburan atau dengan yang lainnya. Dengan mengetahui kemana uang yang dikeluarkan sehari-hari, jadi kita bisa lebih memahami nih apakah alokasi biaya atau budget yang sudah tepat. Jika alokasi biaya yang belum tepat atau ada yang kendala, untuk penyesuaiannya bisa dilakukan dengan sesegera mungkin. Dengan begitu uang pun bisa dikeluarkan dengan lebih bijak. Dan kemudian kita tahu nih untuk besaran rata-rata pengeluaran harian, mingguan, bulanan. Dengan mencatat pengeluaran itu kita jadi lebih normal ya teman-teman untuk
apa saja yang bisa kita evaluasi, dan pada akhirnya uang yang kita gunakan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan saja dan bahkan bisa dialokasikan untuk menabung atau investasi. Dan mencatat pengeluaran harian juga bermanfaat untuk mengidentifikasikan nih pengeluaran yang penting dan tidak penting. Misalnya berdasarkan catatan pengeluaran, ternyata selama ini sering berbelanja dengan tidak efektif karena menghabiskan untuk membeli barang-barang yang kurang penting atau yang bermanfaat. Selain itu, catatan pengeluaran juga bisa mengidentifikasikan sebuah kebutuhan mendadak yang ternyata tidak sedikit jumlahnya, dan pada akhirnya hal ini bisa membantu dalam memutuskan untuk menyisihkan anggaran dana darurat dan mengurangi belanja yang tidak penting. Selanjutnya itu cara yang kedua yang bisa termasuk kategori prioritas untuk kebutuhan yang dasar. Jadi ketika kita udah menerima gaji, pastikan nih untuk memiliki cukup memenuhi kebutuhan yang paling penting dan dialokasikan ke hal-hal yang lain. Seperti untuk kebutuhan makan dan untuk mencoba cari alternatif yang lebih murah namun tetap sehat, yaitu seperti kita lakukan memasak sendiri di rumah daripada untuk membeli makanan di luar ya. Cara mengelola keuangan dengan gaji di atas 1 juta, yaitu salah satu cara terbaik untuk menghemat uang adalah dengan mengurangi nih pengeluaran yang tidak penting. Misalnya, jika biasanya kita sering jajan, kopi, atau cemilan di luar, cobalah untuk kita mengurangi nih frekuensi tersebut. Karena selain itu bisa kita hindari membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Dan setiap rupiah itu karena sangat berarti saat gaji terbatas ya teman-teman. Selanjutnya cara yang keempat yang bisa dilakukan dalam mengelola keuangan di atas gaji 1 juta, yaitu mencari penghasilan tambah. Adapun peran penting dalam mencari penghasilan tambahan ataupun cuan itu dapat membantu sekali ketika kita dalam keuangan finansial itu tidak stabil. Dan mudah-mudahan yang keuangannya yang stabil bagi berumah tangga, apalagi memiliki anak yang harus dijaga di dalam rumah yang masih bayi, dan itu tidak usah terlalu dipaksakan sekali dalam mencari penghasilan tambahan ketika finansial itu masih tercukupi. Dan apalagi kalau finansial yang tidak tercukupi, itu benar-benar kita harus mencari penghasilan tambahan uang ataupun cuan yang bisa menstabilkan keuangan. Sebenarnya contoh yang bisa dapat ku selesaikan sekarang ini masih dalam processing, dan mudah-mudahan aja terwujud ya teman-teman, karena aku ini sebagai content creator dan sebagai ibu rumah tangga ada sebagian seperti aku dengan untuk menyelesaikan misi-misi dalam mencari cuan, dan ini termasuk untuk penghasilan tambah menurutku ya teman-teman. Semoga kita selalu berhasil dan dilancarkan untuk urusan-urusannya, dan semoga cuan kita dapat menghasilkan meskipun kita hanya menunggu dengan waktu yang processing. Jadi untuk menghasilkan yang lebih baik lagi, jadi kita perlu untuk bersabar dan mengikuti alur dari proses tersebut. Dan cara yang keempat yang dapat kita lakukan yaitu berbagi dengan keluarga ataupun teman. Kalau kita ketika merasa kesulitan nih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, jangan malu ya untuk berbagi dengan keluarga, terutama penting nih. Misalnya itu bisa membuat kita membeli bahan makanan atau berbagi transportasi ke tempat sesuatu yang kita tuju ataupun ke tempat bekerja. Karena selain menghemat, ini juga bisa mempererat hubungan dengan keluarga ataupun teman. Dan tidak lupa juga kita harus perhatikan nih untuk keluarga ataupun teman yang bisa kita butuhkan. Dan karena tidak semua orang itu bisa kita butuhkan, jadi kita benar-benar untuk memperhatikannya juga. Nah, yang terakhir cara mengelola keuangan dengan gaji di atas 1 juta yaitu tetap berpikir positif.
Mengelola keuangan dengan gaji yang terbatas memang tidak mudah ya, tapi tetaplah untuk berpikir positif dan percaya nih bahwa dengan perencanaan yang baik, kita bisa bertahan dan tetap memenuhi kebutuhan. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan terus mencari cara untuk memperbaiki kondisi keuangan finansial. Mengelola keuangan dengan gaji di atas 1 juta memang membutuhkan disiplin dan kreativitas. Dengan strategi yang tepat dan sedikit usaha ekstra, kita bisa tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang dan bahagia. Adapun manfaat ketika kita memiliki pikiran yang positif, yaitu membantu dalam kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dalam kesehatan fisik, kita bisa mengurangi kebiasaan buruk nih dan gaya hidup yang kurang sehat ketika kita memiliki berpikir positif. Dan jika kita dalam kesehatan mental, kita dapat mengurangi stres dan depresi ketika kita memiliki pikiran positif dan memiliki tingkat kesusahan dan rasa sakit yang lebih rendah juga. Jadi teman-teman, kemampuan berpikir positif dapat membantu mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan membangun keterampilan. Nah teman-teman, tidak terasa sudah di ujung video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, terima kasih.